Pagi bang. Sampurnanya mana? Oh sabar. Bukan. Oke, di episode kali ini saya bersama Istri Tuan tercinta. Putri Bukan, Permaisuri ya. Permaisuri. Siapa namanya Bu? Nama saya Gista Oke. Nurpati. Kita bersama Ibu Gegi di sini di malam minggu yang Malam sekali. iya sih udah jam 10 ya. Sudah jam 10. Jadi kita tidak malam minggu, kita malam minggu di dalam studio mini ini saja. Kita ngobrol berdua. Kayaknya ada yang pengen kamu obrolin kah, Ami? Iya, tadi karena kita habis makan super mie malam-malam. Cheating day ya. Hmm, Cheating day yang berapa tadi? hari-hari cheating day. Super mie terus. Kamu yang ngeracunin sih. Saya lagi. Oke, lanjut. Ya. Terus tiba-tiba tuh terpikirkan gitu. Mungkin juga bisa menjawab keresahan teman-temanku, terkhusus teman-temanku mungkin yang mengalami hal yang sama. Apa tuh? Abi jadi penasaran tuh apa tuh? Suara, hidung gue tahu. Aduh, Allah. Jadi gini ya. Oh iya. Jadi gini, Abi itu kan kalau selama Ami mengenal Abi itu, Abi yang dulu itu beda dengan Abi yang sekarang. Abi yang dulu bukan yang sekarang. Malah jadi nyanyi. Nggak, gini. Abi tuh pernah cerita ke Ami dulu waktu zaman-zaman pacaran lah. Kalau setelah Abi lulus ini, Abi gambarannya di sini gitu. Kerja lah. Ya. Pokoknya abis ini saya mau begini. Tapi ternyata berbeda dengan yang sekarang Abi jalani. Ya. Dan banyak teman-teman yang mungkin juga ngalamin itu gitu. Nah, yang Abi mau tanyakan, Abi tuh gimana sih menjalani hari-hari Abi seperti sekarang yang rasa-rasanya kalau mau dibilang pasti Abi kan mikir juga gini, kok kayaknya nggak sesuai ya sama ekspektasiku. Iya. Gitu. Ya. Berarti pertanyaannya adalah gimana kalau ketika lulus kita nggak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau jurusan kita gitu ya. Ya apa ya? Ya sebelumnya kita flashback dikit nih. Abi kan jurusannya geologi, dan teknik geologi. Nah, di mana teknik geologi itu jalan ninjanya adalah kerja di perusahaan sebagai geolog gitu ya, nyari-nyari batu, masuk hutan, eksplorasi, survei dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah lulus, itu kan kita akan menghadapi kehidupan nyata gitu. Kehidupan sebenarnya yang mana kita harus berjuang sendirian untuk melamar kerja gitu. Nah itu Abi berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun itu nganggur, setahun itu nganggur, terus nggak ada pekerjaan sampai akhirnya mencoba untuk pekerjaan sampingan. Ya alhamdulillah ada hasilnya tapi it's not enough gitu. Kemudian memutuskan untuk balik ke Sorong. Dan alhamdulillah dapat pekerjaan. Ibu ngantuk banget ya kayaknya Bu ya. Boleh nih, ini bantal pindahin aja. Jangan. Oke, kita lanjut ya. Enak soalnya. Nah setelah jadi guru, kembali itu ke Sorong. dapat kerja jadi guru. Ya. Guru matematika. Enggak ah. Kenalnya dulu bukan guru matematika. Iya bukan. Jadi guru SMK geologi pertambangan. Masih masuk lah ya. Masih masuk, masih relate lah ya. Tapi dari segi gajinya waktu itu aku dibayar cuma 12.500 per jam. Aduh, langsung aja per bulannya berapa? Ribet banget nyuruh hitung. Ya kalau dihitung-hitung awal bulannya ya 500.000, kemudian naik jadi 800.000 karena jam ngajarnya kan makin naik. Nambah. Tuh. Ya terus sampai akhirnya dapat 1,3 1,3 kalau nggak salah, atau 1,4 gitu ya.
Dan itu Abi jalani kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah setelah 8 bulan nyari lagi pekerjaan ya, karena secara gaji ya mau dibilang cukup ya kagak ya. Mau ngasih orang tua juga bingung gitu kan. Mau nikah gimana ini ya, gaji 1,3 gitu, 1,4. Akhirnya nyarilah, alhamdulillah dapat pekerjaan yang ya dari segi gaji ada peningkatan. Tapi kalau dibilang cukup membanggakan, belum lah ya kali ya. Yang guru ini? Bukan, setelah guru ini. Oh ya. Karena pekerjaannya pun nggak relate juga sebenarnya dengan jurusanku gitu ya. Udah. Sudah. Gak, maksudnya gini loh. Kok harus dijelasin lagi? Oh rasanya ya? Iya rasanya. Maksudnya kan gak sesuai ekspektasi Abi Iya. nih. Dan itu nggak sesuai ekspektasi emang, dan nggak sesuai ekspektasi keluarga juga gitu. Tapi ya apa yang aku tanamkan dalam pikiranku sebenarnya, aku iri sih. Manusiawi. Manusiawi. Iri dengan teman-temanku yang misalnya lulus, wah karena bapaknya udah kerja di tambang apa, anaknya ditarik gitu ya, ngikut, atau punya relasi dari mana gitu ya, jadinya masuk tambang gitu. Wah, aku kapan ya kayak gitu ya. Bapak nggak ada usaha nanya gitu ke teman-teman? Sebenarnya lebih ke malu sih kalau mau nanya ya, karena ya itu tadi, sebenarnya networking itu sangat penting banget ketika kita kuliah. Jadi buat teman-teman jangan terlalu fokus sama kuliah doang, bangun networking, ngobrol sama temen, nongkrong sama temen gitu ya. Nah itu dari teman-teman itulah sebenarnya pintu rezeki itu juga bisa terbuka. Dan itu hal yang mungkin kalau bisa aku perbaiki. Ibu kayaknya ngantuk banget. Ayo kita berhenti aja. Jangan lanjut. Tapi bentar, ini takutnya HP-nya mati nanti nih. HP-nya mati ya? Takut HP-nya Ibu matanya merah banget loh. Enggak, ini merah karena ini kacamatanya ini. Lanjut. Oh lanjut ya. Karena Bapak apa? Nggak pernah nongkrong ya? Ya Bapak jarang solo nongkrong karir lah. ya, Ya temen. kalau dibilang solo karir nggak juga, tapi apa ya? Nggak bisa lah aku tuh begadang. Oh Intinya iya. itu teknik, anak Setahu teknik gua itu anak kan. teknik tuh begadang. Nah kalau kerja tugas harusnya malam, jadi siang itu dipakai buat main, nanti malam ngerjain tugas. Nah, emang kayaknya mereka tuh otaknya cair di saat malam. Aku enggak sih. Siang tuh tidur dulu, pagi siang tidur, pokoknya kerjanya sore sampai malam. Aku tuh kalau udah jam 11 tuh udah kayak ayam gitu. Wah udah ngantuk sekali. Jadi aku nggak bisa gitu ya. Nah kembali, aku rasanya iri banget. Dan mulai dari situ aku senyapin tuh teman-temanku yang kerja di sana, kerja di sini gitu Maksudnya ya. Siapin gimana? Disenyapin, maksudnya akun Instagramnya tuh aku Kirain senyapkan. Bapak senyapkan orang. Tanda kutip ya. Ngilangin gitu. Waduh. Senyapin apa ini? Ngeri banget aku. Ya, makanya. Jadi disenyapin biar ya, karena aku tahu aku bakal stres gitu ya lihat kayak gitu. Ya udah kita senyapin aja. Tapi di sisi lain juga ya kita mencoba untuk berbenah diri gitu. Kita jalani sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita terlalu fokus sama teman-teman kita yang kayak, aku kapan ya? Aku dari segi pendidikan, dari segi nilai jauh di atas dia. Secara skill pun aku lebih banyak, aku punya sertifikat A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi ya itu lagi men, namanya pekerjaan itu adalah rezeki. Jodoh-jodohan gitu. Jodoh-jodohan, lebih ke jodoh-jodohan. Jadi ketika kita ngelamar nih dari perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, banyak lah gitu ya. Terus kita ditolak, itu bukan berarti kita Tidak. nggak pantas gitu. Iya, tidak pantas ya. Bukan kita tidak pantas, Itu bukan atau karena kita bukan bodoh karena gitu. kita incapable dalam posisi tersebut, tapi memang kita nggak jodoh aja gitu. Aku yakini sebuah pekerjaan itu seperti jodoh. Jadi ketika kita mencoba berbagai macam pekerjaan dan ditolak, ya mungkin kita belum ketemu jodohnya. Sampai suatu ketika jodoh itu kita ketemu, dan jodoh itu mungkin ya
tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti saya mendapatkan gaji 800.000, tapi kita coba jalani, kita coba terima, inilah yang Allah kasih gitu ya. Kita syukuri dulu. Paling tidak kita punya pekerjaan nih, karena banyak orang di luar sana kan masih mencari pekerjaan. Nah meskipun kita punya gaji nggak cukup nih misalnya, tapi kita masih punya pekerjaan, di mana pekerjaan itu membuat otak kita itu nggak dipenuhi oleh sarang laba-laba gitu ya. Jadi kita tetap bekerja. Ya tetap bekerja, tetap berjalan, tetap mikir gitu ya, karena capek, yang paling capek itulah capek ketika nganggur. Nah itu dia. Itu yang sering Abi ulang-ulang juga ke teman-temannya. Jadi ketika orang, waduh saya mengeluh capek pekerjaan, waduh, tapi saya langsung bilang lebih capek kalau Anda menganggur. Stop kata-kata Anda. Karena saya termasuk orang yang nganggur setahun ya, wah itu rasanya nggak enak banget, capek. Saya orangnya yang tidak bisa begadang saat saya nganggur, overthinking di quarter life crisis. Gak bisa tidur kan? Bener, nggak bisa tidur malah. Habib sampai ini loh, minum obat lelap itu loh. Kok bisa? Minum obat lelap sampai nggak bisa tidur. Orang yang nggak bisa begadang, nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa begadang, malah nggak bisa tidur. Minum obat nggak tidur. Minum obat nggak tidur kan? Nggak tidur juga. Itulah pikiran menganggur itu emang berbahaya. Jadi lebih bagus sih memfokuskan diri sambil kita mencari kesempatan-kesempatan yang lain gitu ya. Karena kalau menurut Abi sih kehidupan itu semakin lama akan semakin membaik. Itu yang mungkin yang harus ditanamkan oleh oleh kita ini, supaya kadang jadi rasa takut nggak sih, kayak di sini gagal, di situ gagal, terus kayak jadinya takut gitu, kali ini masih bisa nggak ya? Iya. Kali ini bakal lancar-lancar aja nggak ya? Ya, Abi juga ngerasa takut juga sih sebenarnya. Iya, pernah ada ketakutan gitu kayak. Ada, kayak bakal dapat kerjaan nggak sih yang sesuai gitu atau. Ini udah di ujung-ujung umur fresh graduate nih 27 tahun tapi kok belum kerja gitu ya. Ada sih kegagalan, ketakutan gitu ya. Ada ketakutan semacam itu, tapi masa kita mau takut terus gitu? Kenapa kita nggak coba apa yang ada, apa yang kita bisa lakukan? Jangan terlalu sering memilih. Kebanyakan kita itu terlalu pemilih. Kayak misalnya kita memilih karir yang harus jadi geologi misalnya, atau memilih karir harus jadi PNS misalnya. Bisa jadi di tahun pertama kedua kamu belum mendapatkan pekerjaan yang kamu pengen. Mungkin bisa menjadi batu loncatan, misalnya magang di mana gitu kan. Karena kalau menurutku kita tuh tidak didefinisikan oleh pekerjaan kita yang pertama. Tapi kita didefinisikan seperti apa diri kita tuh oleh pekerjaan terakhir kita. Ya pekerjaan terakhir kita apa ya, walau alam gitu ya. Abi pun sampai detik ini masih penasaran juga pekerjaan selanjutnya endingnya apa gitu ya. Karena ya jujur aja untuk pekerjaan sekarang ini pun Abi masih nyari yang lebih baik gitu ya. Lebih baik. Dan kalau ditanya apakah karena sudah iri kemudian nganggur lama, apakah saya menyesal dengan apa yang saya dapatkan hari ini? Tidak. Jadi Abi justru semakin yakin ya sama perjalanan hidup itu. Semakin sulit itu semakin banyak pelajaran hidup yang didapat. Terus makin bangga juga sama hidupku yang kayak gini, makin bersyukur juga. Karena ternyata mungkin dari segi pekerjaanku di mata orang itu mungkin masih disepelekan gitu ya, mungkin. Tapi yang terpenting buatku tuh orang-orang di sekitarku selalu support sih. Jadi selalu nyemangatin, terus ya buat afirmasi positif gitulah. Itu sih yang menurutku penting sebenarnya, dan selalu mengedepankan keluarga sih. Gitu aja. Dah. Sudah. Siap untuk tidur? 1, 2, 3. Tidur. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya.
Oke. Kayak lagi ngadepin pemohon di kantor. Enggak, tuh kan aku bilang apa low baterai. Oh, low baterai, please charge. Dikit lagi. Jadi gitu. Ya. Teman-temanku, mungkin bisa sedikit menjawab Mudah-mudahan. apa ya, keresahan teman-teman gitu. Karena memang Ami rasa mungkin masih banyak di luar sana yang masih berusaha mencari pekerjaan. Betul. Kayak Sani bakal kerja di mana sih? Soalnya ke sana enggak, ke sini enggak juga gitu. Mungkin apa ya yang harus ditanamkan itu pokoknya berusaha aja. Ya. Terus pekerjaan yang sekarang berarti dijalani saja. Betul. Sambil apa ya? Mencari surprise selanjutnya ya. Kesempatan yang lebih baik lagi. Jadi jangan jangan berputus asa gitu ya. Anggap sebuah kegagalan itu adalah hal yang biasa gitu ya. Gagal mah biasa, udah mah gagal aja gitu. Karena gagal itu nggak mendefinisikan diri kita kalau kita ini nggak mampu. Ya. Bukan, gagal itu ya udah kayak gagal aja gitu. Ya kadang sampai bisa membuat seseorang tuh kayaknya aku apa ya nggak berguna atau apa yang aku pelajari selama ini apa sia-sia, nggak ada hasilnya. Apa Nah itu juga. Aku sebodoh itu. Atau sekalipun kita itu tidak relate ya dalam segi pekerjaan dengan jurusan kita, bukan berarti jurusan kita itu nggak ada gunanya. Ada. Gunanya apa ya? Gunanya untuk melamar pekerjaan yang syaratnya S1 gitu misalnya ya. D3 itu tetap ada gunanya gitu. Dan gunanya kuliah itu bukan hanya sekedar ijazah ya, critical thinkingmu, kemudian analisa masalah, problem solving dan lain sebagainya. Nah itu fungsinya kita kuliah gitu sebenarnya. Itu sih tambahan dariku. Sebelum kamu tutup mata lagi, kita sudahi saja podcast ini. Tapi sudah cukup menjawab sih. Maksudnya semoga bisa jadi apa ya, jadi semangat buat teman-teman. Ya semangat terus. Semangat terus. Sebenarnya apa yang kalian lihat orang lain itu kayaknya mudah-mudah saja, tapi tidak segampang yang ada dalam pikiran gitu. Karena orang pikir enak ya, mudah gini. Padahal sebenarnya perjuangannya pun juga ya masing orang kan beda-beda tuh perjuangannya. Nah itu dia, kita jangan terlalu lihat covernya. Dan kita juga jangan menilai kita sendiri itu jelek ya. Kita harus percaya diri, kita pede, kita ini mampu, kita ini bisa. Cuma memang belum dikasih kesempatan aja gitu ya. Tetap berproses menjadi lebih baik. Oke, demikian ya. Kita bakal presentasi kami pada malam hari ini. Baik, demikian. Ada yang bisa ditanyakan? Waduh. Kuliahan. Kuliah aja udah berapa tahun yang lalu ya. Sampai ketemu di episode Selepas Sore berikutnya bersama Istri Tercinta, dan kita akan ketemu dengan pembahasan yang lebih menarik. Saya Prano Ibnu. Saya Gigi. Catch you in the next one. Bye-bye. Kuliah berapa tahun ya? 6 tahun.